Jangan mentang-mentang udah jadi kepala Kapolri, ya kan, istilahnya. Jangan menjadi udah berbintang 4, melakukan kalau kepalanya dipotong, ekor dipotong, posisi Bapak Listio Sigit ada di mana? Ya kan? Berani dia. Berani dia. Berani nggak dia, Pak Listio Sigit? Guys, bagaimana? Jadi saya tuh butuh kejujuran orangnya. Bisa Pak Ibtu ya memaafkan Anda. Tolong buka kuak tabir itu semua. Ya pasti bisa loh rakyat Indonesia ini memaafkan atas perbuatannya. Allah aja maha pengampun, maha memaafkan kok. Anggap saja ya Ibu Widya seorang netizen atau seorang penggiat media sosial. Nah guys, baru kali ini secara pribadi saya melihat ada seseorang yang berani mengkritik Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan sepedas ini. Kalau sekelas itu, mungkin sudah banyak orang yang memberikan kritik, misalnya kepada ayah Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Jadi penasaran banget guys, bagaimana kritikan pedas Ibu Widya kepada Bapak Listio Sigit dan juga kepada Ibtu Rudiana yang berkaitan dengan kasus Vina ini. Mari kita ikuti video berikut ini. Ini kan bedain loh, kepolisian sama oknum ya, itu beda bro ya. Masih banyak polisi baik. Itu Bapak Susno Duaji itu. Masih juga ada yang baik kok. Polisi yang saat ini masih bertugas, itu orangnya nggak ada, mereka tuh nggak punya kesaktian, manusia biasa. Tapi karena ulah oknum ini, mereka kena imbasnya, kena efeknya. Ya, kena efeknya. Kasihan. Saya ini bukan nggak punya saudara-saudara dari kepolisian. Banyak. Jadi kena efeknya dari ini. Citra polisi itu dipandang sebelah mata sama masyarakat. Betul apa benar? Lah iya, kasihan loh. Ya, polisi-polisi masih banyak yang baik. Ya, nggak semua. Jangan menjudge kepolisian. Enggak, itu oknum. Dengan kepolisian kita masih banyak orang-orang baik. Gimana, guys? Ya. Saya masih punya keluarga orang-orang yang masih menjadi anggota polisi saat ini. Ya, masih bekerja tugas negara, abdi negara dengan baik. Karena oknum ulah yang mengatur strategi, mengatur drama seperti ini untuk melindungi orang-orang seklubnya dia gitu. Jadi mereka kena imbasnya, kena efeknya. Kasihan toh ya, dipandang sebelah mata sama masyarakat. Nggak sendiri loh, polisi itu nggak semua begitu, ya kan? Bagaimana pendapatmu guys? Udah muak dengan kepolisian. Tanpa polisi kita juga nggak bisa apa-apa bro. Ya jangan sombong kali kita. Ya nggak boleh juga kalian bilang kita nggak butuh polisi. Salah besar itu. Ada orang yang mengupload kita nggak butuh polisi. Emang kau bisa nangkap mempidanakan maling ke tanpa polisi? Nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Ya banyak loh. Saudara-saudara kita itu tugas di daerah manapun itu ada, ya itu. Jadi kena imbasnya karena oknum ini. Ya. Jangan kamu menjudge kita tidak butuh kepolisian, salah besar kalau yang kayak begitu. Ya jangan emang kamu bisa nangkap orang itu tanpa kepolisian? Gimana, guys? Ya nggak bisa bro. Ya dia menjaga sebagian, ada yang menjaga masyarakat ramah tamah dengan masyarakatnya banyak. Nih kalau Jabar saya paparkan ya. Kasus-kasus di Jabar ini banyak sekali. Banyak sekali. Pertama, kasus STPDN, penyiksaan yang namanya Praja. Ya kan? Betul. Ingat, itu sejak tahun 90 udah ada kasus itu, nggak ada yang bongkar. Ulah-ulah oknum. Nah, artinya bukan kepolisian aja kan. Oknum itu ada yang dari TNI juga waktu itu. Jadi ada yang satu lagi yang namanya Ruslan Buton, ya petani.
diikat, dihajar, Oke. disundut rokok pada waktu itu. Dia dikenakan hukuman, kemudian dia memprovokasi, teriak-teriak, ya kita ini dikelilingi sama komunis, kita ini ya banyak orang asing datang mendarat melalui laut, nyelundup dan sebagaimana, memprovokator di Gimana, negara guys? Republik ini. Saya menentang banyak videonya di snack video itu, ya. Jadi lihat orang yang cuap-cuap seperti itu tuh, lihat latar belakangnya. Biar tahu ya semua itu drakornya itu Rudiana dan kawan-kawan ini. Ya jangan larilah bilang dia nggak ada pelanggaran dan segala. Alah, jangan begitulah bro. Sebaiknya kalau rakyat ini mau damai, selesai, mungkin rakyat Indonesia bisa memaafkannya. Kalau mau jujur, ya. Seberat apapun hukuman atau semarah apapun rakyat Indonesia, kalau Oke, guys. oknum itu bisa jujur, mungkin rakyat Indonesia diantaranya bisa memaafkannya, ya kan? Asalkan jujur. Orang jujur pasti dimaafkan. Allah aja maha pemaaf kok, ya kan? Seperti itu, ya enggak? Ya, mau bisa nggak kalian kalau Ibtu Rudiana bisa jujur sejujur-jujurnya, bisa nggak kalian maafin Ibtu Rudiana? Bisa kali, Gimana, ya guys? kan? Seperti itu. Lah iya, yang penting jujur. Dia dan kawan-kawannya, mereka ini ya berdasarkan apa? Dimulai dari mana? Ya, kerjasama dengan bandar yang mana, ya kan? Begitu. Kalau dia sejujur-jujurnya, walaupun itu melibatkan teman, angkatan, bawahan, ya kan? Yaitu sejujur-jujurnya. Saya kira rakyat Indonesia masih bisa deh maafin. Kalau benar-benar jujur, Oke. ya kan? Agar citra kepolisian negara kita ini bisa cemerlang gitu loh, ya kan? Seperti itulah bro. Jadi saya tuh butuh kejujuran orangnya. Ya, kalau jujur pastilah rakyat Indonesia ini bisa Pak Ibtu ya memaafkan Anda. Tolong buka kuak tabir itu semua. Ya pasti bisa loh rakyat Indonesia ini memaafkan atas perbuatannya. Allah aja maha pengampun, maha memaafkan kok. Ya. Jadi yang penting itu jujur semua, ya jujur agar apa ya, membersihkan citra dia juga, nama baiknya, keluarganya, citra polisi terutama, ya kan, citra polisi Polri kita ini, ulah-ulah oknum yang lain kena imbasnya. Mereka yang di daerah, yang di kota lain, daerah lain itu pontang-panting kerja ya buat keluarga. Kasihan loh, kena efek. Jadi dipandang sebelah mata sama rakyat-rakyat sebagian. Itu, tugas kepolisian itu berat. Kalau jujur nyawanya terancam memang, betul. Karena dia kan nggak sendiri mereka itu. Merekayasa hal ini kan nggak sendirian. Emang bisa Ibtu Rudiana itu melakukannya sendiri? Nggak bisa. Pasti ada temannya, menyeret banyak orang. Nah, kemudian Kapolri Listio Sigit, ya Bapak Kapolri, atas perintah Presiden ditekankan harus tuntas pokoknya. Dia juga bingung, mundur kena, maju kena, ya. Yang satu atas perintah Presiden, yang kedua posisinya ya bermain dengan kata-katanya sendiri. Kalau nggak bisa pangkas kepalanya, potong ekornya. Dia di mana posisinya dia jadinya? Kalau kepalanya dipotong, ekor dipotong, posisi Bapak Listio Sigit ada di mana? Ya kan? Berani dia. Oke. Berani dia. Berani nggak dia? Pak Listio Sigit. Saya rasa nggak berani lah. Dia pasti akan melindungi teman-temannya, seangkatannya. Ya kan? Gimana, Nah, guys? ya. Jangan mentang-mentang udah jadi kepala Kapolri, ya kan? Istilahnya. Jangan menjadi udah berbintang 4, berbintang 3. Lanjut. Melakukan apa ya namanya semena-mena untuk rakyatnya.
Harusnya kepolisian juga harus bisa merangkul rakyatnya ya. Agar hatinya rakyat itu lunak seperti apa, ya kan? Nah, bagaimana pendapatmu guys? Kalau menurut saya, ini masih batas wajar ya. Dan wajar saja hak warga negara memberikan pendapatnya tentang kepolisian di negara Republik Indonesia ini. Apalagi mengingat kasus Vina ini yang masih belum kelar hingga saat ini. Dan tentu saja Pak Kapolri dengan lapang dada memang harus menerima kritikan dari siapapun juga, termasuk Ibu Widya yang barusan saja kita dengarkan. Apalagi Pak Kapolri pernah mengatakan, orang yang memberikan kritik pedas kepada polisi, dia adalah sahabat Kapolri. Jadi guys, nantikan video kami berikutnya, kami akan terus membahas kasus Vina ini hingga tuntas.